Ini dia bisnis online yang beneran dibayar cuman dengan like, follow, comment, subscribe. Mau tahu apa bisnisnya? Ayo kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, jadi banyak banget yang nanyain tentang si Jadi komennya banyak banget, mungkin sobat bisa lihat komen-komennya ya. Ini bertebaran setiap hari nanyain, dan terima kasih juga untuk sudah mengingatkan saya setiap hari untuk membahas ini. Jadi karena memang saya menggali informasinya itu ya lumayan butuh waktu ya. Jadi butuh perjuangan, butuh tim juga. Jadi di sini saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Setidaknya untuk mensupport kami supaya kita lebih semangat. Jadi banyak banget teman-teman yang nanyain tentang media yang kerjanya hanya dikasih tugas dengan cara misalkan follow, like, subscribe, atau bahkan komentar gitu ya untuk media-media sosial lainnya. Dan di sini saya sudah dapat berbagai datanya. Jadi sobat nggak perlu browsing-browsing Google lagi, nggak perlu nyari-nyari lagi. Di sini sudah saya wakilkan dari berbagai media sosial ya. Oke, kita mungkin langsung mulai aja. Oke, jadi di sini mungkin saya bahasnya saya plesetin dikit ya biar editor saya nggak banyak banget sensor namanya. Jadi di sini saya akan sebut menjadi Sinoda Media. Oke, jadi ini adalah websitenya, sobat bisa dilihat di sini, dan ini bahasanya agak lucu. Keren banget websitenya loh. Jadi udah saya cek dan bikin saya makin pusing. Dan ini gambarnya keren ya, 3D. Terus tulisannya Indonesia di websitenya. Untuk videonya ada teks subtitlenya Indonesia, tapi keseluruhan websitenya bahasa Inggris. Jadi kita coba cari, ini ada bahasa Indonesia. Kita coba buka yang versi Indonesia. Apakah bisa? Oke, ini udah berubah jadi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya saya ngelihat videonya aja tulisan Indonesia, ya harusnya memang Indonesia gitu ya semuanya. Tapi dia bikinnya di awal defaultnya adalah bahasa Inggris walaupun kita akses dari Indonesia. Dan jangan coba cek untuk website itu semua dibaca. Saya yakin kalian akan mumet sampai mual-mual, karena itu yang saya rasakan. Oke, kita lanjut. Websitenya ada dua. Jadi website yang kedua adalah simondia.com. Logonya sama, namanya sama, cuman tulisan link websitenya aja yang berbeda diplesetin gitu. Jadi ini saya agak lucu. Kalau kita harus mendaftar lewat sini, berarti masukin nomor HP, kata sandi, dan login. Dan bagi sobat yang saya sarankan sih, saya nggak nyaranin juga ya untuk daftar. Kalau mau daftar mungkin pakai nomor baru aja kali ya, biar aman. Kan sayang nanti takut nomornya disalahgunakan, ya kan? Oke, jadi ini websitenya intinya ada dua ya. Cuman kenapa website keduanya namanya Simondia itu sih yang bikin agak sedikit lucu aja sih buat saya ya. Oke, jadi selain itu kita cek juga validasi dari media sosial lainnya. Yang pasti Sinoda Media ini tidak punya akun Instagram, nggak punya akun Facebook. Sedangkan mereka bekerjanya di bidang follow Facebook, follow Instagram, follow YouTube gitu ya. Tapi kan lucu, termasuk follow TikTok ya. Lucunya nggak ada media sosialnya. Kalaupun ada di TikTok juga nanti kita cek ya. Oke, kita coba dulu dari X yang dulu namanya adalah Twitter. Di sini juga ada yang nanyain ya legalitas dari Sinoda Media. Ini ke OJK, Kemenkumham, dan ke Kominfo juga. Jadi ya seperti ini hasilnya. Bahkan sampai ada yang sudah deposit 2 juta dan dia takut scam, dan anaknya bilang ke orang tuanya ngeyel. Maklum, rata-rata memang orang-orang zaman dulu itu polos ya, jadi mudah percaya. Oke, kita lanjut lagi ke Quora. Biasanya kalau search di Google yang muncul pasti sama nih, Quora ya, di halaman pertama. Oke, jadi ini ada yang sudah 1 bulan gabung di Sinoda. Terus yang penasaran apa yang terjadi boleh komen tuh katanya ya. Jadi di sini kita baca nggak semua ya. Ini ada yang baca panjang dan ngasih tahu juga buat hati-hati. Kemudian bawahnya lagi nih sama ya, dia baru disuruh daftar di situsnya, cuman like and subscribe, dan dibayar $1 per tugasnya. Siapa yang mau bayar $1 untuk like dan subscribe? Saya juga mau kalau misalkan bener-bener ada ya. Dan nyatanya sih bener-bener ada. Ini saya tahu ini pasti ngebayar.
Tapi saya jangan saranin dulu, makanya tonton dulu videonya sampai habis ya, biar nggak salah paham. Terus saran sih gue mending jangan diambil serius, soalnya nggak mungkin kerja gitu dibayar 13.000 kan. Tuh, dia aja ngomong gitu ya. Jadi logika saya sama nih sama Bro David nih. Oke, singkat cerita dia sudah menyelesaikan tugas dari si Noda Media dan dibayar $20. Lumayan loh. Tapi ketika ditawari lanjut, saya menolak karena harus deposit. Jadi ingat kan video yang kemarin kita bahas yang tentang penipuan berkedok WhatsApp, like and subscribe. Oke. Terus selanjutnya di bawah ada lagi, wah ini panjang, saya tidak bisa baca. Kalau kalian search pasti ada di nomor halaman pertama ya di Google. Oke, kita lanjut ke TikTok. Saya nggak tahu ini resmi atau tidak. Jadi di sini seolah-olah dibikin resmi tapi ada tulisan 18. Kenapa harus 18? Kenapa nggak official atau yang lain gitu kan, atau corporate misalkan? Ya, pokoknya begitulah. Dan di sini keren loh, keren tuh. Banyak menampilkan kegiatan sosialnya. Karena saya nggak ikut di sana ya, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kan saya tidak ada di lapangannya langsung, jadi tidak mengerti bagaimana mereka membuat ini. Tapi melihat ini ya keren sih kegiatan sosialnya. Oke, jadi kita lanjut aja karena di sini kita tidak mendapatkan informasi yang lebih ya. Selanjutnya kita lihat di Facebook, mengingat banyak ponzi berterbaran, aku buat daftar di sini dulu nih, ini dari masyarakat Facebook ya. Dan ada list di bawah ini yang udah lama katanya tapi nggak dibahas atau nggak diangkat lagi gitu ya. Jadi yang pertama adalah si Noda Media, dan nomor lainnya silahkan dibaca sendiri karena kita lagi bahas yang nomor 1 aja. Dan ini langsung muncul nomor 1, kemungkinan menyasar ke awam. Maksudnya bukan awan, tapi awam, yaitu orang-orang awam gitu maksudnya. Oke, kita next aja. Jadi ini terima kasih nih yang udah ngasih datanya. Jadi memang untuk ikutan si Noda Media ini nggak perlu berbayar untuk member yang gratis ya. Jadi ada status-statusnya, tapi ya itu dengan keterbatasan. Tapi saya melihat ini aja ya, sobat, kalau melihat ini pasti paham ini adalah skema apa. Jadi biasanya ini adalah skema Ponzi. Terus kemudian di sini juga banyak banget daftar staff VIP-nya. Jadi semuanya dianggap staff ya. VIP-nya sampai ada 7, banyak banget. Dan VIP 0 itu adalah VIP member yang gratisan, di mana pendapatannya dibatasi. Jadi ini semakin tinggi depositnya ya, semakin besar pendapatannya. Itulah skema yang disebut dengan Ponzi ya. Terus ini adalah manfaat kerja dari si Noda Medianya ya. Jadi yang gratis itu 0 pembelian ya, jadi nggak ada deposit, maka pembeliannya 0, tugas per harinya 3. Harga satuannya, satuan tugas berarti ya, ini adalah $1. Jadi upah harian $3. Tapi gaji bulanannya dibatasin yaitu 9 USD. Gaji tahunan juga 9 USD, jadi dibatasin. Setahun cuma 9 USD. Ya kayaknya nggak mungkin juga ya. Ya ini kan karena gratisan ya, nggak apa-apa lah kalau dapat gratis. Bahkan ada yang dapat $20 kan, lumayan tuh. Kemudian untuk staff VIP 1 itu $50. Tapi anehnya tugasnya kenapa 1 doang per hari ya. Dan untuk harga pendapatannya setiap tugas itu jadi naik ya 1,2. Terus upah hariannya dan gaji bulanannya $36. Artinya minus ya. Terus gaji tahunan 438. Itu kalau lanjut sampai 1 tahun. Terus kemudian kita balik lagi ke yang tadi ya. Jadi di sini untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari $50 biar balik modal, otomatis sobat harus ngajak orang lain. Di sini sebenarnya kolaborator tingkat 1 dan sekunder. Jadi kalian dapat fee dari mengajak orang tersebut. Nggak semua fee-nya, hanya berapa persen aja. Jadi kalau nggak ngajak ya otomatis rugi itu, bulanannya minus. Oke, dan kita lanjut ya, kita nggak bahas ini karena saya tidak promosi tentang ini ya, hanya memberitahu bahwa skemanya itu seperti itu. Kalian kan banyak yang nyari kan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk bro yang tadi sudah ngebantu ngasih informasi ini ya. Jadi kita langsung tercerahkan. Oke, jadi ini sih tulisannya melalui USDT kripto ya. Jadi kalau transfer kripto biasanya tidak mudah dideteksi ya, karena kan kita harus deposit dulu misalkan ke toko kripto atau ke Indodax, baru kirim ke kripto mereka, di mana ini tuh tidak terdeteksi oleh bank. Makanya kalau transaksinya menggunakan kripto ini agak hati-hati. Tapi kalau untuk gajiannya saya belum tahu nih, apakah langsung ke rekening, apakah langsung ke bank kita gitu ya. Itu nggak tahu. Mungkin bagi sobat yang sudah mengalami langsung, silahkan sharing gimana cara mengambil uangnya dan depositnya. Karena kan saya tidak ikut ya di sini ya. Oke, jadi di sini intinya saya juga nggak mau ngajarin. Saya tidak menyarankan untuk daftar, dan saya juga nggak nyalahin apakah ini scam apa enggak. Jadi dari data yang tadi sudah saya berikan, saya berharap sobat sudah
tercerahkan ya, sudah dapet inti dari hasil penjelasan saya. Dan di sini sekali lagi saya butuh support kalian kalau misalkan video ini diserangnya. Jadi tolong dibantu like, dibantu komen bagi sobat yang punya pengalaman tentang hal ini. Tolong bantu share juga ke Facebook, ke Twitter, ke semua sosial media kalian supaya yang lain juga dapat informasi yang jelas. Karena kasihan kalau banyak orang awam yang nggak paham main deposit aja ternyata nggak untung gitu kan. Tapi bagi kalian yang mungkin sudah mengetahui trik yang pernah kita berikan di video ini ya, yang sebelumnya yang ngebahas tentang penipuan melalui WhatsApp ya, follow dan like itu, mungkin sobat bisa coba triknya dan dapat rupiahnya. Kalau saya pribadi sih tetap nggak mau nyoba. Jadi saya hanya ingin mendengar petualangan kalian aja, itu sudah sangat menyenangkan sekali buat saya. Jadi silahkan share di kolom komentar. Jadi di sini sedikit tips dari saya untuk menghindari penipuan online seperti ini ya. Jadi dari zaman dulu saya punya pengalaman dari 2012 ya, semenjak lulus sekolah. Kalau saya ya kerja punya duit, nah nyarilah bisnis online. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang terlihat mudah, tapi ujung-ujungnya berujung MLM, Ponzi, terus trading forex. Tapi ini belum tentu nipu ya, trading forex ya, ada robot forex. Intinya semua hal yang kita kerjakan dengan cara deposit ke orang lain lebih baik jangan. Kalau memang mau dikelola, uangnya sendiri dikelola. Kayak trading forex ya, uangnya sendiri kita kelola, kita deposit ke rekening trading kita yang tradingin, kita yang rugi, kita yang untung gitu. Jangan diserahkan semua ke orang lain dengan deposit. Termasuk investasi yang offline, kadang ada yang bilang investasi kolam lele gitu, terus ada investasi misalkan kebun kurma, ada informasi tanah, pembelian tanah dan segala macam. Jangan. Jadi kalau emang kalian mau lakukan sendiri, jangan deposit atau ngasih uang ke orang lain. Itu aja sih pesan saya, supaya tidak mudah ditipu. Apalagi ngasih tahu password, email dan segala macam, jangan. Jadi kesimpulan dari saya, skema ini mirip banget dengan video saya yang pernah saya bahas sebelumnya. Mungkin karena itu video yang sebelumnya itu jadi ramai ya. Jadi di video ini hanya mempertegas aja kalau memang bener-bener mirip. Miripnya di mana? Yang pasti like dan follow terus dibayar. Terus kalau mau dapat pendapatan yang lebih itu harus upgrade dulu atau deposit dulu. Jadi mirip kan? Jadi saran saya, jika ingin mendapatkan penghasilan dari online tuh nggak ada semua yang didapatkan secara instan dengan mudah, itu nggak ada. Semua butuh perjuangan keras, butuh investasi buat waktu kita, uang kita untuk research. Mendingan uangnya dibuat untuk modal kita atau untuk investasi diri kita, misalkan datang ke seminar atau webinar. Itu menurut saya jauh lebih baik daripada membuang uang kalian dengan cara deposit dan ikut-ikut yang kita sebenarnya belum paham banget. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga semua sudah jelas ya. Dan mungkin nantinya kalau kita mau membahas robot trading forex, sebenarnya saya paham dan mana yang menipu, mana yang enggak, dan bagaimana cara kita trading sendiri gitu ya, supaya uangnya aman, kita kelola sendiri tuh bisa. Cuman kalau misalkan sobat banyak yang request ya kayak video ini ya, kalau misalkan nggak ada yang request ya udah, berarti saya nggak bikin. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Artinya kalau sobat sudah nonton video ini sampai habis, berarti sobat sudah support Fish TV. Jadi jangan lupa sekalian di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.